Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan saya Yusyu Verina, mahasiswa S1 jurusan Manajemen Universitas Inaba. Hari ini kita akan membahas topik penting dalam dunia manajemen dan bisnis, yaitu manajemen risiko dengan fokus pada strategi pemindahan risiko menggunakan asuransi jiwa. Kita juga akan membahas penerapannya langsung melalui studi kasus perusahaan transportasi Daytrans. Yuk kita mulai! Sebelum kita masuk ke materi, biar saya jelaskan sedikit apa itu manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan potensi kerugian dalam bisnis. Tujuannya adalah agar risiko yang tidak bisa dihindari tidak menghentikan operasional atau menyebabkan kerugian yang besar. Dalam proses pengelolaan risiko, salah satu pendekatan penting adalah risk financing, yaitu menyiapkan dana untuk menghadapi kerugian. Ada dua cara utama, yaitu yang pertama risk retention, di mana kita menanggung sendiri risikonya. Yang kedua adalah risk transfer, yaitu mengalihkan risiko ke pihak lain. Lalu apa sih pemindahan risiko atau risk transfer itu? Risk transfer atau pemindahan risiko adalah strategi di mana perusahaan mengalihkan beban risiko ke pihak lain, biasanya melalui kontrak formal seperti asuransi. Contohnya, jika sebuah perusahaan membeli asuransi, maka ketika risiko terjadi, perusahaan asuransi yang menanggung dampaknya. Dengan pemindahan risiko, entitas yang memiliki risiko dapat mengurangi potensi kerugian besar dan fokus pada aktivitas utamanya tanpa harus menanggung seluruh risiko yang ada. Lalu, apa tujuan pemindahan risiko? Itu melindungi keuangan perusahaan, mengurangi beban hukum dan moral, memberikan rasa aman kepada karyawan dan pelanggan, serta menjaga keberlanjutan operasional. Lalu mari kita gunakan alat analisisnya, yaitu asuransi jiwa dalam konteks perusahaan. Asuransi adalah bentuk paling umum dari pemindahan risiko. Memang ada berbagai jenis, tapi dalam konteks ini kita akan fokus pada asuransi jiwa, yaitu perlindungan terhadap risiko kematian atau kecelakaan. Asuransi jiwa adalah perjanjian di mana perusahaan asuransi memberikan manfaat keuangan kepada pihak tertanggung atau ahli warisnya jika terjadi kematian atau kecacatan. Hal ini sangat relevan dalam industri transportasi yang penuh risiko. Mengapa relevan? Dalam perusahaan transportasi, risiko utama adalah kecelakaan fatal. Karyawan dan penumpang terpapar risiko ini setiap hari. Asuransi jiwa ada untuk melindungi perusahaan dari tanggung jawab kompensasi yang besar serta konflik hukum. Mari kita lihat studi kasus perusahaan Daytrans. Sebagai perusahaan travel yang melayani rute antar kota, Daytrans menghadapi risiko tinggi seperti kecelakaan lalu lintas, kehilangan nyawa penumpang atau sopir, tuntutan hukum dari keluarga korban, kerusakan kendaraan, serta penurunan reputasi perusahaan. Untuk meminimalkan dampak keuangan dari risiko ini, Daytrans memindahkan risikonya melalui asuransi jiwa. Daytrans bekerja sama dengan perusahaan asuransi untuk memberikan perlindungan jiwa bagi sopir, memberikan perlindungan jiwa atau santunan untuk penumpang, menanggung biaya medis jika ada cedera, serta mengurangi kerugian akibat gugatan hukum. Lalu bagaimana sebuah perusahaan bisa mengalihkan risiko finansial mereka ke perusahaan asuransi? Yang pertama, identifikasi risiko. Langkah pertama ini, perusahaan akan menganalisis apa saja risiko yang bisa menyebabkan kerugian besar, seperti kematian karyawan, kecelakaan kerja, atau gangguan operasional. Risiko yang tidak bisa dikendalikan secara internal inilah yang akan dipertimbangkan untuk dialihkan ke pihak asuransi. Lalu yang kedua adalah pemilihan produk asuransi. Perusahaan akan memilih produk asuransi yang paling sesuai. Misalnya, asuransi jiwa untuk karyawan penting atau asuransi tanggung gugat. Proses ini melibatkan pengisian formulir, penilaian risiko oleh perusahaan asuransi, dan penentuan besaran premi serta jangka waktu perlindungan. Yang ketiga adalah pembentukan kontrak asuransi. Jika pengajuan disetujui, perusahaan dan pihak asuransi menandatangani polis asuransi. Polis ini adalah kontrak legal yang menjelaskan siapa tertanggungnya,
berapa besar uang pertanggungannya, kapan masa berlakunya, dan bagaimana proses klaim akan berjalan. Yang keempat adalah pembayaran premi. Perusahaan mulai membayar premi secara berkala, bisa bulanan atau juga tahunan. Kalau premi tidak dibayar tepat waktu, maka perlindungan bisa batal. Premi ini ibarat biaya keamanan atas risiko yang dialihkan. Lalu, yang kelima adalah terjadinya risiko. Jika risiko benar-benar terjadi, misalnya karyawan meninggal dunia, maka perusahaan akan mengajukan klaim ke perusahaan asuransi. Mereka harus menyerahkan dokumen pendukung seperti surat kematian dan bukti identitas. Lalu yang keenam adalah verifikasi dan pembayaran. Asuransi kemudian memverifikasi klaim untuk memastikan bahwa kejadian tersebut memang termasuk dalam cakupan perlindungan. Jika klaim sah, dana pertanggungan akan dibayarkan ke perusahaan sebagai kesepakatan. Lalu yang terakhir adalah risiko berpindah. Dengan dibayarkannya klaim, beban finansial akibat kejadian tersebut tidak lagi ditanggung oleh perusahaan, melainkan sudah berpindah ke perusahaan asuransi. Dana klaim ini bisa digunakan untuk mengganti karyawan, menjaga kelangsungan operasional, atau menutup kerugian lainnya. Apa manfaat asuransi jiwa ini bagi perusahaan? Yang pertama adalah perlindungan finansial dan reputasi. Perusahaan tidak perlu menyediakan dana besar secara mendadak, serta meningkatkan citra perusahaan sebagai entitas yang bertanggung jawab dan peduli terhadap keselamatan. Yang kedua adalah pengurangan beban hukum. Perusahaan dapat menghindari tuntutan ganti rugi yang merugikan. Lalu, kepatuhan pada regulasi. Perusahaan mematuhi regulasi karena beberapa peraturan mewajibkan asuransi untuk transportasi umum. Lalu yang terakhir adalah ketahanan bisnis. Perusahaan tetap dapat beroperasi walau risiko terjadi. Jadi itulah gambaran lengkap bagaimana pemindahan risiko melalui asuransi jiwa membantu perusahaan seperti Daytrans dalam menghadapi risiko bisnis yang tinggi. Dalam dunia bisnis modern, risiko tidak bisa dihindari, tapi bisa dikelola dengan bijak. Salah satu cara paling efektif adalah dengan memindahkannya ke pihak lain, yaitu perusahaan asuransi. Dengan menggunakan asuransi, perusahaan dapat tetap stabil secara keuangan, bahkan jika risiko terbesar sekalipun terjadi. Jika kamu merasa materi ini bermanfaat, bantu saya dengan menekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kamu ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya, dan tetap waspada dalam menghadapi risiko.